kelompok 2 PSIK 6A, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal. Pada kesempatan kali ini, kami akan membuat sebuah video roleplay tentang upaya pencegahan hazard kimia. Dan video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah K3 dalam keperawatan. Baik teman-teman, sebelumnya saya akan terlebih dahulu memperkenalkan anggota dari kelompok 2 PSIK 6A. Yang pertama ada Ahmad Mawahib dengan SK 118003. Yang kedua ada Asta Faradistia Afisya dengan SK 118008. Yang ketiga ada Dewi Lestari dengan SK 118013. Yang keempat ada Dinda Rizky Mayangsari dengan SK 118017. Dan yang kelima ada saya sendiri Fatika Nurul Jana dengan SK 118021. Yang keenam ada Inggit Wityardani dengan SK 118025. Dan selanjutnya yang ketujuh ada Muhammad Aldino Oka Nur Utama dengan SK 118029. Baik teman-teman, sebelumnya saya Fatika Nurul Jana dengan SK 118021 akan menyampaikan terlebih dahulu informasi sedikit mengenai hazard kimia. Apa itu hazard? Hazard adalah segala sesuatu yang berpotensi yang dapat mengakibatkan sebuah bahaya maupun sebuah kecelakaan. Keselamatan dan kesehatan kerja sebagai suatu program yang didasari oleh pendekatan ilmiah dalam upaya untuk mencegah sebuah bahaya ataupun hazard dan resiko terjadinya sebuah penyakit, kecelakaan, maupun kerugian-kerugian yang lain yang mungkin dapat terjadi. Adapun hazard yang berbahaya atau yang berpotensi tinggi menimbulkan suatu kecelakaan adalah hazard yang disebabkan dari hazard kimia. Lalu, apa itu hazard kimia? Hazard kimia adalah potensi bahaya kimia yang merupakan paparan pada pekerja dengan bahan-bahan yang mengandung racun, dengan paparannya itu langsung terjadi pada kondisi kerja normal yang dapat berdampak dan memberikan efek yang merugikan, bahkan dapat menimbulkan suatu kecelakaan ketika bekerja. Hazard kimia ini terdapat pada bahan-bahan kimia, golongan yang berbahaya dan juga beracun. Selanjutnya, upaya pengendalian yang perlu kita lakukan adalah dengan mengidentifikasi bahan-bahan B3, yaitu bahan beracun dan berbahaya. Selanjutnya, pengendalian yang bisa dilakukan adalah dengan menyimpan B3 sesuai dengan standar yang berlaku dan yang sudah ditetapkan. Selanjutnya adalah penyiapan lembar data keselamatan bahan, kemudian mempersiapkan P3 dan melakukan teknisi pelatihan bagi para petugas pengelola B3. Selain itu, yang perlu kita perhatikan adalah pembuangan limbah B3 cair harus dipastikan melalui saluran air kotor yang akan masuk ke IPAL. IPAL adalah instalasi pembuangan air limbah. Teman-teman harus mengetahui ya, bahwa hazard kimia ini dapat menimbulkan potensi tinggi yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan yang sangat luas, dari yang ringan yaitu seperti bersin-bersin, kulit gatal maupun kemerahan. Kemudian gangguan yang berat itu dapat menyebabkan kelainan maupun kerusakan pada organ hati, saraf, gagal ginjal, bahkan cacat fungsi pada organ paru. Mungkin itu cukup sekian teman-teman informasi yang dapat saya sampaikan mengenai hazard kimia. Selanjutnya, selamat menyaksikan hasil video roleplay dari kelompok 2 PSIK 6A, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal tentang upaya pencegahan hazard kimia. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, kami akan memberikan sedikit informasi bahwa video yang kami tampilkan ini kami ambil dari rumah masing-masing dikarenakan kondisi saat ini.
dikarenakan kita sedang PPKM yang tidak memungkinkan untuk berkumpul. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan 5M, yaitu dengan cuci tangan dengan air mengalir selama 20 detik, memakai masker, yang ketiga menjaga jarak, yang keempat menjauhi kerumunan, dan yang terakhir yang kelima membatasi mobilitas. Happy watching. Ini adalah cairan desinfektan dan bayangkan saja ini adalah alat kesehatan. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian pembuatan video roleplay dari kelompok 2 PSIK 6A mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal yang dapat kami tampilkan. Mohon maaf apabila dalam pembuatan video roleplay ini masih ditemukan banyak kekurangan karena kami masih dalam tahap belajar. Sekian kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.